Inter menggelar sesi latihan pagi di Appiano Gentile sehari setelah hasil imbang 1-1 dalam derby melawan AC Milan. Latihan ini juga menjadi persiapan menjelang laga pemulihan melawan Fiorentina yang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Joaquin Correa menjadi satu-satunya pemain yang masih berlatih terpisah karena belum pulih sepenuhnya dari masalah fisik yang dialaminya. Sementara itu, para pemain yang tampil penuh di derby menjalani latihan pemulihan klasik, sedangkan anggota tim lainnya berlatih seperti biasa. Simone Inzaghi diperkirakan akan fokus mempersiapkan strategi terbaik guna meraih kemenangan di laga mendatang dan menjaga posisi kompetitif di klasemen Serie A. Derby panas antara AC Milan dan Inter Milan di San Siro yang berakhir imbang 1-1 masih menjadi perbincangan hangat. Bukan hanya hasil akhir, namun keputusan kontroversial terkait potensi penalti yang tidak diberikan kepada Inter menjadi pusat perhatian. Insiden tersebut terjadi saat Pavlovic melakukan kontak dengan Thuram yang sedang melakukan serangan balik, namun tidak diindahkan oleh wasit CV maupun VAR. Fabio Caressa, analis di Sky Sport, secara tegas mengkritik keputusan tersebut. Simone Inzaghi sangat marah dengan intervensi Pavlovic terhadap Thuram, yang kemudian diblokir oleh Theo Hernandez. Pavlovic kehilangan keseimbangan dan jelas memukul Thuram hingga jatuh. Itu pelanggaran yang cukup jelas, tegas Caressa. Ia juga mempertanyakan peran VAR yang tidak mengambil tindakan dalam situasi krusial tersebut. Dalam situasi seperti ini, saya tidak mengerti bagaimana VAR tidak intervensi. Kalau begini terus, lebih baik singkirkan saja VAR, ujarnya dengan nada kesal. Keputusan kontroversial ini menambah daftar insiden yang memicu perdebatan terkait kinerja wasit dan penggunaan teknologi VAR dalam pertandingan Serie A. Paolo Di Canio turut menyuarakan pendapat tegas terkait keputusan kontroversial yang terjadi dalam derby Milan. Dalam sesi analisis di Sky Sport, mantan pemain sepak bola itu mengkritik keputusan wasit CV dan Di Paolo yang tidak memberikan penalti untuk Inter meski terjadi kontak antara Pavlovic dan Thuram. Di Canio menjelaskan bahwa Pavlovic melakukan kontak yang jelas di kaki Thuram, yang seharusnya berujung pada penalti. Pavlovic datang dengan kecepatan tinggi dan menyentuh kaki kiri Thuram, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia benar-benar menendangnya di betis dengan cepat, ujarnya tanpa ragu. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memberikan penalti sangat keliru. Ini hukuman yang sama besarnya dengan sebuah gedung, tambahnya dengan nada tegas. Keputusan wasit dalam insiden ini memicu perdebatan luas di kalangan komentator dan pecinta sepak bola, sekaligus menambah polemik terkait penggunaan VAR di Serie A. Dalam pertemuan Dewan FIGC di Roma, yang juga dihadiri oleh Dejan Savicevic, anggota Dewan FIFA dan mantan bintang AC Milan, dia memberikan klarifikasi terkait insiden dalam pertandingan Milan-Inter yang menjadi perbincangan hangat. Saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, Savicevic, meskipun merupakan penggemar Milan, menyatakan bahwa wasit seharusnya memberikan penalti untuk insiden Pavlovic Thuram dalam pertandingan tersebut. Infantino merespons dengan menyetujui pernyataan tersebut, menandakan saling pengertian di antara keduanya. Christian Panucci memberikan analisisnya tentang pertandingan Milan versus Inter di Studio Pressing. Panucci menilai Inter memiliki banyak peluang, termasuk 3 tembakan yang membentur tiang gawang. Sementara Milan tampil solid di sayap dan berhasil menutup celah yang diberikan oleh Inter. Panucci juga menyoroti keputusan VAR yang tidak memberikan penalti untuk kontak jelas antara Pavlovic dan Thuram, menyatakan bahwa VAR merugikan dirinya sendiri dan tidak ada yang mempercayainya. Dalam analisisnya mengenai derby Milan, yang dipandu oleh Gianluigi Donnarumma di FIFA El Football, Antonio Cassano mengkritik taktik Milan yang dinilai terlalu bertahan dengan formasi 5-4-1. Cassano menyoroti gol Milan yang tercipta melalui serangan balik setelah kesalahan antisipasi dari Sommer di akhir babak pertama, yang menurutnya seharusnya membuat Inter menyesal. Ia mengakui bahwa Inter mengendalikan permainan meskipun di bawah standar, dan menciptakan banyak peluang, termasuk 3 tembakan yang membentur tiang. Cassano juga mengkritik keputusan wasit dan VAR, terutama karena tidak memberikan penalti untuk kontak jelas pada Thuram, yang membuatnya merasa ada yang aneh dalam keputusan tersebut. Ia menilai Inter kehilangan 2 poin yang pantas mereka dapatkan. Claudio Marchisio, dalam wawancaranya memberikan pandangannya tentang persaingan Scudetto musim ini.
mantan pemain Juventus ini menyebut Inter sebagai tim yang paling lengkap dengan skuad berpengalaman yang dapat melangkah lebih jauh di Liga Champions. Marchisio juga mengakui kekuatan Napoli yang memiliki pelatih yang tahu bagaimana mengelola poin penting. Meskipun demikian, ia tetap tidak melupakan Atalanta sebagai pesaing kuat dalam perburuan gelar. Gabriele Gravina kembali terpilih sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dengan perolehan suara 98,68% dalam sidang pemilihan FIGC. Dalam pidatonya, Gravina menyampaikan rasa bangga telah memimpin federasi selama 6 tahun terakhir dan menegaskan komitmennya untuk terus membawa perubahan di sepak bola Italia. Selain itu, Giuseppe Marotta dari Inter, Francesco Calvo dari Juventus, dan Stefano Campoccia dari Udinese juga terpilih sebagai 3 direktur untuk Serie A. Inter telah mengumumkan pembaharuan kontrak penting bagi 2 pemain muda mereka, Giacomo De Pieri dan Matteo Lavelli. Kedua pemain tersebut telah menandatangani kontrak profesional pertama mereka dengan Inter. De Pieri, pemain berkaki kidal yang baru saja membuat debutnya di Liga Champions melawan Monaco, bersama Lavelli, sang penyerang, kini akan melanjutkan perjalanan karir mereka di Inter dengan kontrak multitahun. Dua transfer penting terjadi di sepak bola Italia. Nicolo Zaniolo resmi meninggalkan Atalanta untuk bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman dari Galatasaray, disertai hak opsi pembelian. Sementara itu, Atalanta mengumumkan kedatangan Stefan Posch dari Bologna dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2025, juga disertai opsi pembelian. Venezia telah mengumumkan kedatangan Ionut Radu, penjaga gawang asal Rumania yang sebelumnya dimiliki oleh Inter Milan. Radu pindah secara permanen ke Venezia dengan kontrak hingga 30 Juni 2025, menggantikan Filip Stankovic yang cedera. Dalam pernyataan pertamanya sebagai pemain Venezia, Radu menyatakan bahwa ia merasa ini adalah tempat yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya dan berharap bisa membantu tim untuk bertahan di Serie A. Dia juga mengajak penggemar untuk tetap mendukung tim dalam perjuangan mereka. Alessandro Fontanarossa telah mengucapkan selamat tinggal kepada Reggiana dan siap memulai petualangan baru di Serie B bersama Carrarese. Bek yang sebelumnya berkembang di Akademi Inter Milan ini pindah ke Carrarese dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2025. Cristiano Biraghi resmi bergabung dengan Torino dari Fiorentina menjelang penutupan bursa transfer musim dingin. Bek kiri tersebut pindah dengan status pinjaman dan dilengkapi opsi untuk membeli secara permanen. Pengumuman tersebut datang setelah Tajon Buchanan digantikan oleh Nikola Zalewski di Inter. Sergio Ramos resmi bergabung dengan klub Meksiko, Rayados de Monterrey, yang akan bertemu dengan Inter Milan di Piala Dunia antar klub. Pagi ini, Ramos menjalani pemeriksaan medis di klinik Olimpia Quiron-Salud di Madrid, dan telah menandatangani perjanjian prinsip dengan Monterrey. Klub ini dijadwalkan memperkenalkan Ramos akhir pekan depan. Perjanjian tersebut mencakup klausul royalti yang akan memberikan Ramos penghasilan tambahan atas penjualan kaos dengan namanya di toko resmi klub, diperkirakan mencapai $500,000 di luar gaji yang disepakati. Noah Okafor resmi menjadi pemain baru Napoli. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, melalui tweet di X yang berbunyi, "Selamat datang Noah." Striker asal Swiss ini didatangkan dari Milan dengan biaya 1,5 juta euro untuk status pinjaman yang disertai opsi pembelian senilai 23,5 juta euro.